Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve, Salam, Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ignatius Dewantoro Liarian, S.Phil, MSI, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata. Pada kesempatan yang berharga ini, saya mau memaparkan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata. Mari kita ikuti paparan tugas dan fungsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve, Salam, Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, yaitu mewujudkan dunia pendidikan yang berkualitas, berbasis kearifan lokal, dengan misinya yang pertama itu mendorong kualitas pembelajaran yang berkarakter dan berbasis budaya lokal. Maka bidang pembinaan sekolah menengah pertama dalam kerjasama dengan pihak Universitas Muhammadiyah Malang bersama dengan tim pengembangan kurikulum muatan lokal Kabupaten Lembata melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya Lembata. Pengembangan budaya kurikulum muatan lokal berbasis budaya Lembata dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi arus perubahan sangat besar, sangat mempengaruhi anak-anak kita, peserta didik kita, sehingga anak-anak kita kurang mengenal, mengetahui, dan memahami budaya lokal kita yang sebenarnya mengandung nilai-nilai kearifan, nilai-nilai hidup yang baik, yang benar, dan yang adil. Yang kedua, bahwa karakter, terutama sikap dan perilaku anak-anak kita juga mengalami degradasi. Merosotnya sikap perilaku anak-anak kita yang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai lokal, nilai budaya yang ada di wilayah kita. Contoh konkret yang sederhana, perilaku untuk saling sapa, senyum, dan salam, apalagi perilaku-perilaku untuk menegur sapa, saling menghormati, saling menghargai, juga mengalami kemerosotan. Hal ini karena dipengaruhi begitu besarnya arus budaya modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Berdasarkan latar belakang itu, maka
muncullah ide untuk melaksanakan kegiatan ini karena hanya lewat jalur pendidikan, lewat aktivitas pembelajaran di sekolah, maka dapatlah ditanamkan dan dikembangkan nilai-nilai kearifan lokal itu yang dapat membangun dan membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Lembata. Untuk itu dilaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum Merdeka. Dibentuklah tim pengembangan kurikulum Merdeka, lalu dibuat kerangka acuan kerja di mana dapat dilaksanakan konten atau isi muatan materi apa saja yang perlu dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal berbasis budaya Lembata. Ada kurang lebih 6 ruang lingkup materi kurikulum muatan lokal. Yang pertama itu menyangkut bahasa dan sastra daerah, itu soal cerita rakyat, syair, mantra adat. Lalu yang kedua itu kesenian daerah, itu berhubungan dengan tarian daerah, lagu daerah, permainan tradisional, alat musik tradisional, busana daerah. Yang ketiga soal kerajinan tangan daerah dan makanan lokal, macam-macam kerajinan tangan, ada tenun ikat, ada anyaman, demikian juga ada masakan lokal, itu ada jagung bose, ada putu. Juga ruang lingkup berikut itu adat istiadat, itu menyangkut upacara, ritual-ritual adat, rumah adat, benda-benda pusaka dan juga penokohan lokal, tokoh-tokoh lokal. Yang berikut itu pariwisata daerah, itu terkait tempat-tempat wisata di Lembata. Lalu yang terakhir itu berkaitan dengan sejarah tokoh atau pahlawan lokal Lembata yang ada di kampung-kampung, juga berkaitan juga dengan tempat keramat atau situs-situs. 6 ruang lingkup materi itu yang menjadi isi atau konten muatan dari materi itu. Memang Kabupaten Lembata itu terdiri dari berbagai komunitas adat. Ada 2 komunitas adat yang besar di Lembata, yaitu yang pertama itu ada komunitas masyarakat adat Gedang dan juga komunitas masyarakat adat Lama Holot yang tersebar di 9 kecamatan dengan aneka ragam kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki terkait dengan 6 aspek tadi. Maka tim pengembangan kurikulum muatan lokal bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat dalam komunitas adat melakukan pengambilan data riset secara ilmiah di 14 komunitas adat yang ada di wilayah Kabupaten Lembata, sehingga menghasilkan suatu produk kurikulum muatan lokal yang kemudian dalam kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah dibuatlah dalam sebuah kurikulum mengikuti ketentuan-ketentuan dalam sebuah kurikulum, menyusun capaian pembelajaran, alur pembelajaran, tujuan pembelajaran, sampai dengan asesmen, lalu melalui brainstorming, fokus group discussion, lalu seminar, dan juga kegiatan pendampingan terhadap guru-guru muatan lokal, terhadap bahan materi kurikulum muatan lokal tersebut. Dan yang terakhir dilakukan validasi oleh tim ahli kurikulum dari Pusat Kurikulum Nasional sehingga menghasilkan modul pembelajaran untuk tingkat sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Salah satu budaya lokal yang menjadi keunggulan
dan sudah terkenal bukan saja di tingkat regional di Nusa Tenggara, tetapi juga di tingkat nasional, bahkan di internasional mancanegara, adalah tradisi penangkapan ikan paus di Lembata yang dalam istilah masyarakat Lamalera disebut leva nuang. Leva nuang ini sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi tradisi berburu ikan paus ini sudah hidup, sudah ada bersamaan dengan berdirinya Kampung Nelayan Lamalera yang berada di ujung selatan Pulau Lembata, kurang lebih sekitar tahun 1643. Tradisi levanuang, perburuan atau penangkapan ikan paus ini dilaksanakan dengan menggunakan peralatan tradisional. Ada perahu tradisional yang disebut peledang. Di dalam perahu itu kurang lebih ada awak antara 7 sampai 14 orang, yakni ada jurumudi, ada pendayung, ada harponer, di mana masing-masing diberi tugas. Lalu ada seorang yang bertugas sebagai juru tombak paus. Dalam istilah setempat itu lamafa. Lamafa ini tidak menombak ikan paus dari perahu, tetapi dia harus melompat dari perahu dengan mata tombak terhunus menuju tempurung kepala paus. Itulah seorang lamafa, haruslah seorang pemberani. Dan yang menjadi seorang lamafa itu merupakan suatu turunan dari suku tertentu yang berperan sebagai juru tikam ikan paus. Sebelum melakukan perburuan ikan paus, lamafa bersama dengan kelompok nelayan tradisional tentunya harus melakukan ritus upacara tradisional untuk membersihkan diri, untuk memulihkan hubungan-hubungan, relasi-relasi yang tidak harmonis, baik dengan sesama, dengan alam lingkungan maupun dengan leluhur. Sekaligus juga mereka mendapat restu dari leluhur agar perburuan ikan paus dapat berjalan terlaksana dengan baik dan lancar. Karena kelompok masyarakat Lamalera ini beragama Kristen, Katolik, maka selain upacara ritus tradisional juga dilaksanakan misa leva untuk menandai tahun perburuan ikan paus. Biasanya dilaksanakan pada awal bulan Mei sampai dengan akhir bulan November. Jadi diawali dengan misa leva dan juga ritus atau tradisi upacara adat. Pada masa itu bulan Mei sampai November sebenarnya ikan paus bermigrasi dari laut Australia mencari air yang lebih hangat di laut tropis, dan ketika bermigrasi paus itu melewati Laut Sawu yang ada di Pulau Lembata. Sehingga ketika ikan paus melewati Laut Sawu yang ada di Pulau Lembata, maka masyarakat setempat melihat ikan paus lewat, maka masyarakat akan berteriak menyerukan baleho, baleho. Itu tandanya bahwa ikan paus itu lewat, dan segenap kelompok masyarakat yang ada di Lamalera meneriakkan teriakan baleho, baleho. Itu menandakan ikan paus sedang lewat, dan dengan secepatnya kelompok nelayan akan ke laut dengan membawa paledang untuk melakukan perburuan ikan paus. Saat mendekati ikan paus,
dengan peralatan tradisional. Tempuling itu semacam tombak yang akan digunakan lamapa untuk menikam ikan paus secara tradisional, melompat ke dalam laut dengan memakai tempuling, itu alat tombak dari kayu sepanjang kurang lebih 4 meter dengan mata tombak dari besi sepanjang 30 cm untuk menombak di kepala ikan paus. Dan setelah ikan paus itu bergulat tak berdaya karena sudah kena tempuling, maka paus akan diangkat tubuhnya ke dalam peledang, lalu dibawa ke pantai dengan perahu. Di sana akan dilakukan pemotongan ikan paus dan daging-dagingnya akan dibagikan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan jasa mereka dalam perburuan itu. Tetapi satu keunikan bahwa hasil perburuan itu, daging ikan paus akan dipotong lalu diberi bagian tersendiri kepada para janda, anak yatim piatu diberi daging ikan paus untuk mereka. Setelah itu daging ikan paus dibagi-bagikan kepada kelompok, kemudian diolah, diusahakan, diupayakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada yang memang untuk konsumsi makanan pribadi rumah tangga, juga ada yang dijual sebagai barter ke masyarakat pedalaman untuk ditukar dengan hasil-hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Lamalera. Kearifan lokal, tradisi perburuan ikan paus ini sudah menjadi wisata budaya yang terkenal di Pulau Lembata ini. Tradisi ini sebenarnya mengandung berbagai nilai-nilai kearifan yang menunjukkan identitas dan jati diri masyarakat lokal Lamalera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Levanuang atau tradisi perburuan ikan paus ini antara lain yang pertama mengandung nilai religius, nilai spiritual, bahwa sebelum melakukan perburuan ikan paus, masyarakat adat Lamalera melakukan upacara, ritus-ritus adat sebenarnya untuk meminta restu dan perlindungan dari roh leluhur dan juga dari wujud tertinggi. Dan juga dilaksanakan misa leva, itu untuk meminta campur tangan, intervensi dan penyelenggaraan Tuhan dalam proses perburuan ikan paus itu. Yang kedua, ada aspek etika moral di sana, itu bahwa relasi-relasi perilaku yang tidak baik, yang buruk terhadap sesama, terhadap lingkungan alam dan wujud tertinggi harus dilakukan pemulihan, rekonsiliasi, harus dilakukan perdamaian dengan pihak-pihak dan alam lingkungan dengan Tuhan, sehingga perburuan itu dapat dilaksanakan dengan sikap perilaku yang bersih, sehingga dapat berjalan secara baik, lancar, aman, dan selamat dalam perburuan ikan paus tersebut. Selain itu ada aspek sosial, bahwa perburuan ikan paus dilaksanakan secara bergotong royong oleh kelompok-kelompok suku dalam melaksanakan penangkapan ikan paus secara tradisional. Setelah ikan paus diburu, mati, lalu dibawa ke pantai, lalu ada unsur sosial di sana bahwa hasil perburuan itu dibagi-bagikan kepada semua kelompok masyarakat, terutama yang kecil, yang lemah, yang miskin, para janda, dan anak yatim piatu. Terakhir, perburuan ikan paus juga mengandung aspek ekologis, pelestarian lingkungan, dan pewarisan kepada generasi muda. Bahwa perburuan ikan paus ini jenis paus tertentu saja yang akan diburu
yaitu paus biru Balaenoptera musculus. Sedangkan paus yang sedang hamil atau yang sedang bunting atau paus muda dan paus yang sedang kawin itu dilarang keras untuk diburui. Di sana sebenarnya terjadi pewarisan pelestarian nilai-nilai lingkungan bahwa jenis paus birulah yang akan diburu oleh kelompok nelayan tradisional Lamalera dalam tradisi Lefa Nuang. Tradisi ini juga sebenarnya menggambarkan jati diri dan identitas lokal masyarakat adat Lamalera dan masyarakat adat Lembata khususnya, yang selalu membangun, menjaga keharmonisan dalam relasi dengan sesama, dengan lingkungan alam, dan juga dengan wujud tertinggi atau dengan Tuhan. Hanya dalam lingkungan hidup yang harmoni, manusia dan seluruh lingkungan dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan menjadi daya dukung yang mendukung kehidupan seluruh komponen lingkungan ini. Karena itu perilaku, sikap, dan karakter sangat dituntut dalam menjaga relasi dengan lingkungan alam, dengan sesama, dan juga dengan Tuhan atau wujud tertinggi. Nilai-nilai budaya salah satu yang saya sampaikan ini itu juga yang diajarkan, yang ditanamkan kepada peserta didik mulai dari jenjang SD dan SMP dengan berbagai macam jenis kearifan lokal yang ada dalam kurikulum muatan lokal diajarkan dan diwariskan kepada anak-anak sekolah peserta didik generasi muda supaya mereka dapat mengetahui, memahami, dan juga mereka dapat menginternalisasi, bisa mengaplikasikan nilai-nilai kearifan lokal itu dalam kehidupan praksisnya setiap hari, sehingga mereka tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bukan saja yang berilmu, tetapi juga pribadi yang berbudi, berkepribadian, dan juga pribadi yang berbudaya. Sebab setiap orang yang tidak mengenal dan mengetahui budayanya sama dengan pohon tanpa akar. Karena budaya menunjukkan identitas dan jati diri masyarakat lokal. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pelayanan publik, khususnya layanan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, khususnya layanan yang dilakukan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama. Salah satu layanan yang dilaksanakan adalah legalisir ijazah SMP. Alur pelayanan yang dilaksanakan: pemohon masuk ke dalam ruangan dinas pendidikan, lalu datang ke pramu-tamu dinas untuk dilaksanakan pelayanan pusat untuk melakukan registrasi dan maksud pelayanan yang akan ditangani. Selanjutnya pemohon datang dan langsung ke bidang sekolah menengah pertama dan diterima
oleh staf untuk melakukan registrasi dan juga mencatat maksud keperluan atau layanan yang akan diberikan. Setelah pemohon menyerahkan dokumen yang diperlukan berupa ijazah asli dan fotokopi, selanjutnya petugas melakukan verifikasi dokumen. Apabila dokumennya itu tidak lengkap, maka layanan tidak akan dilaksanakan. Diberi kesempatan kepada pemohon untuk kembali melengkapi dokumen yang diperlukan. Apabila verifikasi dokumen menyatakan dokumen yang bersangkutan pemohon itu lengkap, akan diproses maksimal 30 menit. Dokumen tersebut diserahkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Bidang SMP, untuk menandatangani dokumen tersebut. Setelah selesai ditandatangani, dokumen diserahkan kepada petugas dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon atau kepada yang bersangkutan. Layanan pendidikan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan masih bersifat manual melalui pelayanan terpadu satu pintu. Semangat dan moto pelayanan Dinas Pendidikan tetap melayani dengan hati, melayani dengan sungguh, tanpa memungut biaya. Pelayanan dilaksanakan secara gratis dan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru, peserta kegiatan musyawarah guru mata pelajaran yang saya hormati dan yang saya pada hari ini berfokus pada transformasi pendidikan, di mana sesuai dengan tuntutan era sekarang, tuntutan kompetensi, dan juga sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nasional, di mana telah menerapkan kurikulum merdeka sebagai sebuah transformasi pendidikan, khususnya dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa dan juga membangun karakter perilaku siswa yang sesuai dengan dinamika zaman. Kurikulum Merdeka sendiri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang menandaskan bahwa anak dari alamiahnya, dari kodratnya, sudah memiliki bakat kodrati. Tugas guru hanyalah membimbing, mengantar, mengarahkan. Tugas guru itu sebenarnya sebagai pamong dalam bahasa Inggris emong, di antara, yang menuntun, mengarahkan, membimbing para siswa agar dalam pengembangan bakat
dan kemampuan alami mereka dapat sejalan, dapat dituntun, dibimbing sejalan dengan tuntutan zaman atau sesuai dengan bakat kontraktif. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan materi yang ditawarkan kepada saya pada kegiatan musyawarah guru mata pelajaran ini, saya akan membawakan materi terkait kompetensi pedagogik dan pendidikan karakter atau kompetensi kepribadian bagi para guru. Ini sejalan dengan perubahan paradigma kita, di mana esensi dari pendidikan kita itu menekankan kepada penanaman dan pengembangan nilai, sehingga kita para guru juga harus dibekali dengan kemampuan kompetensi yang dituntut bagi seorang tenaga pendidik. Ada 4 kompetensi, itu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi kepribadian. Berhubungan dengan kegiatan kita, saya akan berfokus pada kompetensi pendidik dan kompetensi kepribadian atau pendidikan karakter. Yang pertama, latar belakang bahwa tuntutan guru profesional abad ke-21 ini sangat kompleks. Dinamika perkembangan begitu cepat yang mempengaruhi dunia pendidikan, dunia sosial, dunia politik, dunia budaya, di mana didorong oleh 4 kekuatan besar, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan demografi, globalisasi, dan lingkungan. Yang kedua, kenyataan juga menunjukkan kita mengalami degradasi, kemerosotan nilai dalam dunia pendidikan, di mana 3 nilai dasar, nilai hakiki, velue, yaitu bonum kebaikan, verum kebenaran, fulcrum keindahan, mengalami degradasi nilai-nilai dalam kehidupan praksis setiap hari. Yang berikut, karakter, kepribadian, perilaku peserta didik, dan juga karakter kita guru-guru juga turut membentuk dan juga mempengaruhi karakter anak, nilai-nilai teladan yang kita tanamkan juga turut mempengaruhi perkembangan kehidupan anak-anak kita. Konsekuensinya bahwa guru harus mengembangkan kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Kita lihat kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu terkait dengan kemampuan guru untuk memahami peserta didik. Jadi kemampuan guru untuk memahami peserta didik, lalu bagaimana keterampilan mengelola pembelajaran dan mengatur interaksi dalam aktivitas pembelajaran. Jadi ada beberapa aspek di sana terkait dengan kompetensi pedagogik. Kemampuan guru untuk memahami peserta didik, keterampilan untuk mengelola proses pembelajaran dan juga mengatur interaksi dalam aktivitas pembelajaran bersama anak-anak. Aspek-aspek kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, memahami karakter peserta didik. Jadi kita guru hendaknya kita memahami karakter masing-masing peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka itu ada tahapan yang dinamakan diagnostic assessment. Kita